bersama saya Eki Alfiati dengan NIM A1D1190019. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang literasi sains. Nah, apa sih itu literasi sains? Literasi sains memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama adalah kecakapan memahami fenomena alam maupun fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Artinya, literasi sains itu tidak hanya mencakup pada pembahasan IPA saja, tetapi dalam lingkup sosial pun juga ada jika dikaji secara lebih mendalam, dan itu juga termasuk dalam literasi. Kemudian pengertian yang kedua yaitu kecakapan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat secara ilmiah agar kita dapat hidup lebih baik, lebih nyaman, dan lebih sehat. Di sini digarisbawahi adalah kata ilmiah. Nah, yaitu berpikir ilmiah, mencari data, kemudian mengumpulkan data, baik itu dalam penelitian sederhana, penelitian langsung, maupun penelitian dalam jangka cakupan yang besar. Kemudian yang kedua adalah mengapa literasi sains itu penting. Nah, yang pertama adalah berpikir dengan kritis. Nah, jika sudah terbiasa berliterasi, maka kita juga akan sering berpikir kritis. Misalkan di dalam hati kita ini timbul pertanyaan, mengapa sih berita itu ada, mengapa sih informasi itu bisa begitu, bisa begitu. Pertanyaan berpikir kritis ini biasanya itu bertanya dalam hati, yang kebanyakan orang lain itu tuh tidak memikirkan pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan kreatif. Dengan berpikir kritis tadi, kita akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah secara kreatif, baik itu cara-cara yang bervariasi, kemudian juga bisa menyelesaikan masalah itu dengan kombinasi-kombinasi cara yang lain. Itu pentingnya kita berliterasi sains. Yang kemudian yang ketiga adalah kerjasama dengan orang lain. Nah, biasanya literasi ini dilakukan dengan berkelompok. Jika kita sering melakukan literasi sains, maka kita juga sering akan bekerjasama dengan orang lain. Yang terakhir adalah komunikasi dengan lebih baik, karena kita sudah terbiasa bekerja sama dengan orang lain, dengan kelompok lain, maka kita juga akan terbiasa untuk berkomunikasi di depan orang ataupun di depan halayak umum. Nah, kita nggak grogi lagi, nggak gugup lagi, nggak nervous lagi, karena kita memang sudah terbiasa berliterasi atau bekerja sama dengan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah literasi sains membuat kita mampu melakukan berbagai hal. Yang pertama adalah memilih informasi ilmiah yang tepat. Nah, biasanya orang yang berliterasi ini dia mampu selektif untuk memilih informasi apa saja sih yang akan diselesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah menilai kebenaran dari sebuah informasi yang akan kita peroleh. Jadi sebelum kita menerima informasi itu ke dalam diri kita dan kita amalkan, kita harus mencari dulu kebenarannya apa. Kita juga harus cari mengumpulkan data, kemudian mengumpulkan fakta-fakta. Jika memang sudah terbukti benar, maka kita bisa mempercayainya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui informasi berdasarkan data yang dipercaya. Nah, jika informasi itu tidak ada data yang akurat, tidak ada data yang valid, maka informasi tersebut tidak bisa kita percaya. Jadi sebelum kita mengetahui informasi itu benar atau tidak, kita harus tahu datanya dulu, ada atau tidak. Kalau ada baiknya kita itu mempercayainya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah memahami gambar, bahkan, dan tabel pada informasi ilmiah. Jadi dengan sering kita melakukan literasi sains, maka kita akan memahami gambar, bagan, ataupun tabel. Kita juga bisa membaca gambar tersebut, kita juga bisa membaca tabel tersebut. Makanya literasi itu sangat penting. Kemudian yang kelima adalah dalam menganalisis informasi ilmiah, kita harus mengingat 5W tambah 1H. 5W tambah 1H ini yaitu who, when, where, what, atau who. Jadi kita tuh mencari tahu apa sih informasi yang akan kita selesaikan, bagaimana sih informasi itu tersebut ada, atau di mana sih informasi tersebut ada. Dengan pertanyaan tersebut itu menimbulkan kita harus berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi literasi sains. Mudah-mudahan dapat dipahami dari informasi literasi sains. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.